Shalom semuanya, hari ini saya akan membawakan sharing yang diambil dari Amsal 28. Mari kita sama-sama mendengarkan Alkitab Suara. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti, orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar.
Saya tidak menjabarkan ayat satu persatu, tapi saya akan membagikan beberapa ayat yang Tuhan suruh saya jelaskan. Yang pertama ada di Amsal 28 ayat 5. Orang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Sebagai orang percaya, kita harus selalu mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan ada keamanan, perlindungan, dan kemenangan. Tuhan juga akan memberikan kita pengertian, mana yang benar, mana yang tidak benar. Oleh karena itu, jangan berkompromi dengan dosa dan mencari pertolongan kepada ilahi-ilahi lain. Yang kedua, Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mengeraskan hati adalah dengan sadar mengabaikan semua tanda yang dilihat dan dimengerti, dan bersikukuh melanjutkan langkah meski tahu langkah itu salah. Kalau bahas sekarang, batu. Contoh orang yang mengeraskan hatinya adalah Firaun, Raja Mesir. Di Keluaran 5 ayat 2, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Padahal Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Firaun. Kita ingat bahwa Tuhan mendatangkan bencana kepada Mesir melalui tulah. Tapi Firaun masih keras hati sampai Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun. Kekerasan hati sangatlah berbahaya. Bila seseorang terus-menerus berkeras hati, lambat laun orang itu akan kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Bahkan saat melakukan kejahatan, ia tak lagi menyadari kejahatannya, karena hatinya tak lagi terusik terhadap suara kebenaran, yaitu Tuhan. Yang ketiga, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Sebenarnya tidak ada yang salah jika menjadi kaya. Maksud saya, kaya itu tidak berdosa. Tetapi bagaimana cara menjadi kaya? Mungkin dengan cara yang tidak baik atau menghalalkan segala cara itu menyebabkan kita mendapatkan hukuman. Tetapi orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya, berkat itu mengikuti orang yang dapat dipercaya. Jadi pertanyaannya, bukan bagaimana kita mendapatkan berkat, tetapi bagaimana caranya kita dapat dipercaya. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan dan syema Tuhan. Roh Kudus mengarahkan hidup kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita akan diberi hikmat dan menjadi orang yang mudah untuk diarahkan. Lebih dari itu, kita pasti akan menjadi orang yang lebih bijak. Demikian sharing firman Tuhan hari ini. Sharing hari ini saya mau tutup dengan Amsal 9 ayat 10 yang berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih teman-teman, kiranya renungan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.